Dalam sekejap kita dapat secara ajaib memindahkan diri kita ke bumi purba 4,5 miliar tahun yang lalu, dan kemudian dalam sekejap kita memindahkan diri kita ke sekarang. Ada yang mungkin berkata itu hanya sihir atau kekuatan supernatural yang dapat mengubah bumi hingga saat ini dari awalnya yang sederhana. Keanekaragaman bumi saat ini sebagian besar dapat dijelaskan melalui evolusi, melalui seleksi alam, suatu proses yang terjadi selama miliaran tahun. Tetapi keragaman ini pasti memiliki sejenis benih. Kemiripan pertama kehidupan pada suatu saat pasti memiliki permulaan. Dimulai dari subprimordial dan dari itu pasti dimulai dari benda mati. Tetapi bagaimana mungkin proses geologi yang tampaknya biasa-biasa saja, kimia dan fisika dapat digabungkan dalam urutan yang tepat untuk menghasilkan materi hidup pertama. Dari materi yang tidak hidup, ini tampaknya mungkin orang sama sekali tidak mungkin. Pasti ada cetak biru. Pasti ada seorang arsitek, kata mereka. Bagaimana bisa begitu luasnya keanekaragaman fungsi dan keindahan datang dari proses fisik, alam semesta dan alam. Dan bagaimana itu bisa terjadi sendiri? Halo semuanya, selamat datang di podcast multidisciplinary biologi dan sejarah. Pada hari ini kami akan membahas asal-usul makhluk hidup. Tapi sebelum kita mulai topik ini, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Archie dari 10 IPS. Dalam podcast ini, saya menjadi moderator. Selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Yabes Edward Sihombing dari kelas 10 IPA. Pada podcast ini, saya akan menjelaskan topik abiogenesis. Selanjutnya. Saya Aileen dari 10 IPA, dan pada podcast ini saya juga akan menjelaskan topik abiogenesis. Perkenalkan, nama saya Christophorus dari 12 IPA. Pada podcast ini, saya akan menjelaskan topik biogenesis. Perkenalkan juga, nama saya Stephen dari 12 IPA. Jadi juga pada podcast ini, saya akan menjelaskan mengenai topik biogenesis bersama dengan Christophorus. Di podcast ini, saya akan menjadi editor. Selanjutnya, kita mulai. Asal-usul kehidupan menjadi pertanyaan bagi para ilmuwan dan manusia selama ratusan tahun. Para ilmuwan telah mengetahui bahwa makhluk hidup yang ada di bumi beraneka ragam. Dalam keanekaragaman tersebut, para ilmuwan menemukan bahwa pada beberapa makhluk hidup ditemukan juga beberapa kesamaan. Sejak lama para ilmuwan berusaha menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana kehidupan berasal atau berawal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, banyak ilmuwan yang mengemukakan berbagai teorinya disertai bukti-bukti yang mendukung teori tersebut. Meskipun demikian, pertanyaan tersebut belum dapat sepenuhnya dijelaskan oleh teori-teori tersebut. Karena teori-teori tersebut sulit dibuktikan dari banyak teori mengenai asal-usul kehidupan. Terdapat dua teori utama yang dapat diterima secara luas, yakni teori evolusi kimia dan teori evolusi biologi. Selain kedua teori tersebut, dijelaskan pula sejarah munculnya teori abiogenesis dan teori biogenesis yang merupakan awal pemikiran manusia mengenai asal-usul kehidupan. Pada hari ini kami, kelompok B, akan membahas teori abiogenesis dan biogenesis. Pertama, abiogenesis. Apa itu abiogenesis? Menurut teori abiogenesis, makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup, atau dengan kata lain, makhluk hidup ada dengan sendirinya. Oleh karena makhluk itu ada dengan sendirinya, maka teori ini dikenal juga dengan teori generatio spontanea. Generatio spontanea berarti penciptaan yang terjadi secara spontan. Artinya bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup yang terjadi secara spontan. Oh, jadi menurut teori abiogenesis itu makhluk hidup berasal dari makhluk yang tidak hidup ya? Apa betul? Betul sekali. Secara garis besar yang dikatakan firman Tuhan demikian ya. Karena manusia diciptakan oleh debu tanah.
Nah, ada beberapa penelitian yang dilakukan ilmuwan untuk membuktikan teori abiogenesis. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aristoteles. Aristoteles merupakan salah satu pelopor teori ini. Teori ini diajukan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles melakukan pengamatan pada ikan-ikan di sungai. Ia berpendapat bahwa ada sebagian ikan-ikan di sungai tersebut yang berasal dari lumpur. Aristoteles juga melakukan percobaan pada tanah yang direndam air. Dari tanah rendaman ini muncul cacing, sehingga hal ini memperkuat dugaannya bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Aristoteles juga melakukan percobaan dengan menutupi semacam botol dengan kain kasa yang di dalamnya ada sepotong daging. Daging makhluk hidup? Iya, daging segar. Yang kemudian tiba-tiba di dalam botol tersebut terdapat larva. Nah, inilah yang membuat Aristoteles berpikir, benar kan ada kehidupan di dalam botol tersebut? Dari mana? Ya, dari daging yang tidak hidup tersebut. Tapi ya Bes, kalau kita berpikir secara logika kan di dalam daging segar tersebut walaupun sudah menjadi benda mati, tetapi kan masih ada mikroorganisme di dalamnya seperti bakteri, virus, dan sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu dapat kita jawab karena pada zaman sebelum Masehi, Aristoteles tidak berpikir seperti itu. Kita dapat berpikir seperti itu karena perkembangan zaman, yaitu sekarang dengan adanya mikroskop, kita dapat melihat adanya mikroorganisme. Ada juga beberapa percobaan lain yang dikemukakan pendukung abiogenesis lainnya, yang akan dijelaskan oleh Aileen. Oke, jadi buat mendukung teori abiogenesis, saya akan menjelaskan percobaan yang dilakukan oleh Needham. Needham itu seorang ilmuwan dari Inggris pada tahun 1700, pada tahun 1713 sampai 1781. John Needham melakukan percobaan dengan mengisi beberapa labu tertutup dengan kaldu daging. Kemudian dipanaskan tetapi tidak sampai mendidih. Selanjutnya, labu tersebut ditutup dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, ternyata semua labu menjadi keruh yang menunjukkan bahwa di dalam labu sudah berisi mikroba. Berdasarkan hasil percobaannya, Needham menyimpulkan bahwa mikroba yang menyebabkan kekeruhan dalam labu berasal dari kaldu daging yang disiapkan. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehidupan berasal dari benda mati. Bahkan pada akhir tahun 1600, banyak orang percaya mengenai teori generatio spontanea pada hewan termasuk dokter saat itu, Jan Baptist van Helmont, membuat resep untuk membuat tikus yaitu dengan melempar biji-bijian dan kain menusuk ke sudut ruangan. Kalau yang tikus itu seperti kurang masuk di logika saya sih menurut saya. Ya memang hal itu belum dapat dipastikan dan memang terdengar mengada-ngada sih. Terus ada percobaan yang ketiga yang dilakukan oleh Antoine van Leeuwenhoek. Antoine van Leeuwenhoek adalah ilmuwan yang menemukan mikroskop. Pada saat itu Antoine mengamati air dan ia menemukan bahwa di dalam setetes air tersebut terdapat zat yang berkeriapan dan ia mengatakan bahwa di dalam setetes air tersebut ada makhluk hidup. Hal ini membuat Antoine mendukung teori abiogenesis. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa kesimpulan sebenarnya terdapat kelemahan, yaitu belum mampu melihat benda yang sangat kecil seperti bakteri, kista, ataupun jamur telur cacing yang terdapat dalam materi percobaan yang digunakan. Hal ini karena pada zaman Aristoteles mungkin karena belum ditemukannya mikroskop. Walaupun ada kelemahan pada percobaan, tetapi cara berpikir dalam mencari jawaban mengenai asal-usul kehidupan di bumi ini sudah mengacu pada pola metode ilmiah. Memang tidak semua orang puas dengan teori yang dikemukakan oleh penganut paham abiogenesis. Oleh karena itu, ada orang yang mulai menyelidiki asal-usul makhluk hidup melalui berbagai percobaan. Walaupun bertahan beratus-ratus tahun, teori abiogenesis akhirnya goyah dengan adanya penelitian tokoh-tokoh yang tidak puas dengan
paham abiogenesis. Tokoh ini antara lain Francesco Redi dari Italia, Lazzaro Spallanzani dari Italia, dan Louis Pasteur dari Prancis. Nah, jika kita bahas abiogenesis pasti ada lawannya dong. Ya, betul, yaitu biogenesis. Nah, sekarang kita akan membahas biogenesis. Saya serahkan kepada Christophorus. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut ke biogenesis, kita pertama-tama harus mengetahui ya dong apa itu biogenesis. Nah, teori biogenesis saat ini adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lain. Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini adalah Lazzaro Spallanzani, Louis Pasteur, dan Francesco Redi. Francesco Redi merupakan orang pertama yang melakukan penelitian untuk membantah teori abiogenesis menggunakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Francesco sendiri. Francesco melakukan penelitian menggunakan 8 tabung yang dibagi menjadi 2 bagian, jadi 4 tabung ini masing-masing diisi dengan daging ular, ikan, roti dicampur susu, sama daging. 4 tabung dibiarkan terbuka dan 4 tabung yang lain ini dilakukan sama dengan 4 tabung yang pertama, tapi tabungnya ini ditutup rapat. Setelah beberapa hari, pada tabung yang terbuka terdapat larva yang akan menjadi lalat. Berdasarkan hasil percobaannya, Francesco Redi menyimpulkan bahwa ulat bukan berasal dari daging, tapi berasal dari telur lalat yang terdapat dalam daging dan menetas menjadi larva. Penelitian ini ditentang oleh penganut teori abiogenesis, karena pada tabung yang tertutup rapat, udara dan zat hidup tinggal bisa masuk sehingga tidak memungkinkan untuk adanya suatu kehidupan. Bantahan itu mendapat tanggapan dari Francesco Redi. Francesco Redi ini melakukan percobaan yang sama, tapi tutupnya itu diganti dengan kain kasa, sehingga udara dapat masuk. Nah, dan ternyata dalam daging ini tidak terdapat larva. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap itu bahwa menurut Francesco Redi bahwa tersebut berasal dari udara, betul? Jadi dari udara itu larva itu berasal. Apakah begitu? Iya, betul sekali. Sekarang saya akan membahas percobaan kedua nih yang dilakukan oleh si Lazzaro Spallanzani. Nah, si Lazzaro Spallanzani ini pada tahun 1765 melakukan percobaan untuk menyangga kesimpulan yang dikemukakan oleh Nedam. Lazzaro Spallanzani ini melakukan percobaan dengan memanaskan 2 tabung kaldu sehingga semua organisme yang ada di dalam kaldu terbunuh. Setelah didinginkan, kaldu tersebut dibagi menjadi 2. 1 tabung dibiarkan terbuka dan 1 tabung yang lain ditutup. Ternyata pada tabung yang terbuka terdapat organisme, sedangkan pada tabung yang tertutup tidak dapat organisme. Percobaan Spallanzani ini pada prinsipnya sama dengan Redi, tapi bahan yang digunakan itu air kaldu. Pada labu pertama diisi 70 cc air kaldu, kemudian dipanaskan 15 derajat Celcius dan dibiarkan terbuka. Yang labu kedua diisi 70 cc air kaldu, kemudian ditutup rapat dengan sumbat gabus, lalu dipanaskan dan pada daerah pertemuan gabus dengan mulut labu dapat diolesi lilin supaya lebih rapat. Kedua labu itu ditempatkan di tempat terbuka dan didinginkan. Setelah beberapa hari kemudian, hasil percobaan menunjukkan bahwa labu yang pertama yang dipanaskan terjadi perubahan. Air kaldu tersebut menjadi keruh dan baunya nggak enak, serta banyak mengandung mikroba. Pada labu yang kedua, tidak ada perubahan sama sekali. Air tetap jernih dan tanpa mikroba. Tetapi, bila dibiarkan terbuka lebih lama, terdapat banyak mikroba. Dengan mikroskop, tampak bahwa pada kaldu yang berasal dari labu 1 dan labu 2, terdapat mikroorganisme. Spallanzani menyimpulkan bahwa timbulnya kehidupan hanya mungkin jika telah ada kehidupan sebelumnya. Jadi, mikroorganisme tersebut telah ada dan tersebar di udara. Pendukung abiogenesis menyatakan keberatan terhadap hasil eksperimen Spallanzani.
sebab udara diperlukan untuk berlakunya generation spontanea. Sedangkan paham biogenesis beranggapan bahwa udara itu merupakan sumber kontaminasi. Oh, jadi dengan percobaan yang dilakukan oleh Spallanzani dipatahkan ya percobaan yang dikemukakan oleh Needham. Nah, sekarang percobaan yang ketiga, silahkan Stephen. Oke, ya nah sekarang giliran saya nih. Jadi saya akan menjelaskan mengenai percobaan ketiga yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Orang yang memperkuat teori biogenesis dan mengembangkan teori abiogenesis hingga tak tersangkakan lagi adalah si Louis Pasteur, seorang ahli biokimia berkebangsaan Prancis. Jadi si Pasteur ini dia melakukan percobaan penyempurnaan dari percobaan yang dilakukan oleh si Spallanzani. Louis Pasteur melakukan percobaan menggunakan labu leher angsa. Jadi pertama-tama kaldu direbus hingga mendidih, kemudian didiamkan. Setelah beberapa hari, air kaldu tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme. Adanya leher angsa memungkinkan udara dapat masuk ke dalam tabung, tetapi mikroorganisme udara akan terhambat masuk karena adanya uap air pada pipa leher. Namun, apabila tabung dimiringkan hingga air kaldu sampai ke permukaan pipa, air kaldu tersebut akan terkontaminasi oleh mikroorganisme udara. Nah, akibatnya setelah beberapa waktu, air kaldu tersebut akan keruh karena terdapat mikroorganisme. Ya, jadi dari ini tuh kesimpulannya percobaan si Pasteur adalah mikroorganisme yang ada pada air kaldu itu bukan berasal dari cairan, melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Mikroorganisme yang ada di udara itu masuk ke dalam labu bersama-sama dengan debu. Kemudian dari hasil percobaan si Pasteur itu hasilnya adalah yang pertama, air kaldu yang terdapat di dalam labu yang tidak berbentuk leher angsa itu mengandung mikroorganisme. Terus adapun juga labu yang berbentuk leher angsa dan berhubungan dengan udara luar itu tidak terdapat mikroorganismenya. Nah, berdasarkan hasil percobaan para ilmuwan tersebut, maka muncul lagi teori baru, yaitu teori biogenesis yang menyatakan bahwa setiap makhluk hidup itu berasal dari telur. Atau bisa kita sebut juga omne vivum ex ovo. Kemudian setiap telur berasal dari makhluk hidup, itu bisa kita bilang juga omne ovum ex vivo. Oke, jadi terima kasih penjelasannya Stephen mengenai abiogenesis dan biogenesis. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa penganut teori abiogenesis dan biogenesis memiliki pemikiran dan kepercayaan sendiri-sendiri. Nah, sekarang saya ada beberapa pertanyaan nih. Mengapa kalian memilih topik bio atau kenapa kalian memilih topik bio dan abiogenesis bukan yang lain? Oke, pertama-tama saya memilih abiogenesis dikarenakan abiogenesis bersamaan dengan Alkitab, yaitu manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah tanpa adanya hubungan jasmani dari laki-laki dan juga perempuan. Pada saat tersebut, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan juga tanah. Lalu ia memberikan nafas hidup dan dengan demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Hal ini dapat kita baca dalam Kejadian 2 ayat 18. Nah, dan saya juga memiliki argumentasi mengapa saya memilih abiogenesis dibandingkan biogenesis, yaitu pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Dan menurut saya Tuhan itu bukanlah makhluk hidup karena makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang satu-satunya adalah berkembang biak dalam kurung reproduksi. Apakah Tuhan berkembang biak? Tentu saja tidak, karena berdasarkan ayat Ayub 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi Tuhan adalah roh. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah dalam kurung benda mati dan bukan makhluk hidup. Itulah mengapa saya memilih abiogenesis dibandingkan biogenesis. Aileen?
Saya memilih abiogenesis karena premis pertama yang harus kita ingat adalah bahwa 4,5 miliar tahun yang lalu atau lebih tidak ada kehidupan di bumi. Sejauh yang kita dapat deteksi sekarang, hari ini ada kehidupan di bumi. Jadi proses abiogenesis itu hampir pasti terjadi di bumi. Jika tidak, dari mana kita dan semua hewan lain berasal? Masalahnya kita tahu bahwa bahan penyusun tertentu yang diperlukan untuk menciptakan kehidupan dapat dihasilkan secara spontan di bawah kondisi lingkungan yang ada selama masa awal bumi. Kami telah menciptakan asam amino, lipid yang diperlukan untuk struktur sel. Kami telah membuat polipeptida dan kami telah melihat molekul-molekul yang mereplikasi diri sendiri dibuat di laboratorium. Kami belum menciptakan sel, tetapi kami baru melakukannya selama 70 tahun atau lebih. Bumi membutuhkan waktu hampir setengah miliar tahun. Tapi hal ini bertentangan dengan firman Allah, karena kita tahu bahwa Allah adalah pencipta semua makhluk hidup. Kesimpulannya adalah, pada mulanya itu ialah benda mati dan Tuhan yang merupakan roh pemberi kehidupan pada benda mati tersebut. Hal ini dinamakan abiogenesis. Kalau menurut saya pribadi sih, saya lebih setuju dan percaya bahwa biogenesis adalah benar. Dan saya tidak setuju dengan adanya biogenesis. Karena di Alkitab kan yang Tuhan membentuk manusia dari debu tanah itu tidak akan terjadi kalau tidak ada Tuhan, benar. Kalau hanya debu tanah saja, tidak akan menjadi makhluk hidup. Tidak mungkin ya, dari debu dan tanah tidak bisa jadi manusia. Kalau kita pikirkan lagi, manusia tidak terbentuk dari debu tanah saja. Manusia juga bukan terbentuk secara tiba-tiba atau bisa terbentuk sendiri. Akan tetapi, manusia dapat terbentuk dan mendapat kehidupan oleh karena kuasa Tuhan. Secara logika, kalau kita lihat sekarang, nggak ada dong manusia yang hidup berasal dari benda mati. Atau nggak ada binatang yang berasal dari benda mati. Contohnya, memerlukan manusia untuk menghasilkan manusia lain. Atau perlu hewan lain untuk menghasilkan hewan lain. Oke, ya, jadi saya tambahkan lagi. Jadi kayak nggak mungkin itu sebuah kehidupan bisa terbentuk dari benda mati. Kita hubungkan lagi dengan firman Tuhan. Jadi manusia mendapatkan kehidupan awalnya berasal dari Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Berawal dari debu dan tanah, kemudian diembus nafas kehidupan dan jadilah manusia. Debu dan tanah merupakan benda mati, ya benar. Hal ini bukan berarti juga bahwa manusia itu berasal dari benda mati. Tetapi manusia berasal dari Tuhan, yaitu kehidupan dan sumber kehidupan itu sendiri. Dari berkah dan kuasanya, manusia jadi bukan dari debu dan tanah. Hal ini juga bisa kita buktikan, sudah dibuktikan dalam ayat firman Tuhan Kejadian, di mana Yesus menciptakan segalanya dari kosong. Yang menciptakan segala jenis kehidupan dari hari pertama hingga hari ke-7, yaitu hari terakhir. Di mana di hari pertama, ya menciptakan ada langit, bumi, di mana bumi masih kosong dan belum ada kehidupan. Namun Tuhan ada juga menciptakan seperti terang dan gelap, kemudian Tuhan menciptakan cakrawala dan air, laut dan darat, tumbuh-tumbuhan, benda-benda langit, hewan di air dan di udara, hingga hewan darat dan manusia. Nah, dari debat tadi, dapatlah saya simpulkan untuk masing-masing teori biogenesis ataupun abiogenesis memiliki kelemahan dan kekuatan masing-masing. Baik lagi kita sendiri mau mempercayai teori yang mana. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. God bless you.